Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Putari berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu berbahagia. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 6 lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3 lingkungan sekolahku. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang bunyi Pancasila yang sila ketiga. Nanti kita juga akan belajar mengenal simbolnya. Setelah itu kita nanti akan belajar tentang mengukur berat benda menggunakan alat ukur tidak baku. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang coba buka buku tema 6 kalian halaman 83. Baik, sudah dibuka. Jika sudah dibuka, di situ ada bacaan. Mari kita membaca bersama-sama. Nanti Putari yang baca, kalian menyimak dan membaca dalam hati. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian bunyi sila-sila Pancasila? Nah, di tema sebelumnya kalian sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 beserta lambangnya. Siapa yang masih ingat bunyinya? Iya, kita sebutkan bersama-sama. Bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan dilambangkan dengan bintang. Lalu bunyi yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan dengan rantai. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga beserta lambangnya. Sambil mengingat kembali, sekarang coba ayo kita mengamati bunyi sila-sila Pancasila berikut ini. Nah, di sini ada kotak-kotak yang di dalamnya adalah bunyi sila Pancasila. Nah, dapatkah kalian mencari mana yang termasuk sila ketiga? Iya, betul. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi yang warna pink ya, yang ada di dalam kotak itu. Nah, kalian nanti bisa memberikan tanda centang pada kotak warna pink, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Baik anak-anak, setelah kalian mengingat bunyi sila ketiga, kali ini kita akan mengingat kembali lambang sila ketiga. Nah anak-anak, lambang sila ketiga itu dilambangkan dengan apa ya?
Iya, lambang sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini sambil mengingat kembali, ini adalah bunyi Pancasila beserta lambangnya. Selanjutnya, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar berikut ini adalah gambar lingkungan sekolah. Baik anak-anak, kebersihan lingkungan sekolah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan saja ya. Kebersihan lingkungan sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, siapa saja sih warga sekolah itu anak-anak? Nah, warga sekolah itu ada Bapak Ibu guru, ada siswa-siswi, ada petugas kebersihan, ada penjaga sekolah, ada juga bagian yang berjualan di kantin. Nah, itu semua adalah warga sekolah. Nah, semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, memiliki rasa persatuan itu adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Anak-anak, dalam mengukur suatu benda, kita dapat mengukur dengan alat ukur baku dan tidak baku. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, selanjutnya anak-anak, mari kita mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Baik, contoh alat ukur tidak baku yang bisa digunakan di sini adalah yang pertama gantungan baju, lalu ada kelereng, ada koin, dan juga ada kantong plastik transparan. Nah, bagaimana cara mengukur berat suatu benda? Baik, yang pertama adalah siapkan alat penimbangnya seperti gambar berikut ini. Lalu letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan. Nah, selanjutnya masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Nah, anak-anak, untuk menentukan berat benda, kalian dapat menggunakan benda yang lain ya. Nah, contoh di situ menggunakan benda botol dengan kelereng. Nah, untuk selanjutnya masukkan kelereng dan botol hingga kedua plastik tersebut seimbang. Nah, anak-anak, untuk menentukan kedua benda tersebut seimbang, coba kalian perhatikan. Jika kita mengukur berat benda, maka lengan timbangannya seperti ini yang diberi tanda harus lurus atau seimbang dengan berat benda pengukurnya. Nah, contoh lain adalah gambar berikut ini. Nah, kedua gambar ini adalah sudah seimbang, di mana berat sendok itu sama beratnya dengan 5 kelereng. Coba diperhatikan, lengannya itu lurus dan seimbang. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. Baik anak-anak, setelah kalian dapat mengukur berat benda dengan menggunakan alat ukur tidak baku, berikutnya mari kita mencoba membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, anak-anak, untuk membandingkan benda harus dengan benda pengukur yang sama ya. Jadi tidak boleh berbeda ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh. Di situ ada
gambar A dan gambar B. Gambar A itu digambarkan ada sebuah botol, lalu gambar B digambarkan ada sebuah kaleng. Nah, kali ini benda yang untuk pengukurnya itu adalah kelereng. Jadi sama-sama kelereng ya sebagai benda pengukurnya. Nah, coba diperhatikan di situ gambar A itu beratnya sama dengan 7 kelereng. Nah, sedangkan gambar B di situ beratnya sama dengan 5 kelereng. Nah, di situ ada pertanyaan, mana yang lebih berat? Iya, yang lebih berat adalah gambar A karena di situ beratnya sama dengan 7 kelereng. Baik anak-anak, itu tadi materi yang sudah Putari sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan sangat bermanfaat untuk kalian. Nanti kalian bisa mencoba latihan-latihan soal yang ada di buku tema kalian. Kalian kerjakan semuanya. Nanti jika ada yang tidak paham, kalian bisa tanya orang tua kalian atau kalian bisa tanya kepada guru kalian. Nah, anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap kalian semangat ya belajarnya, tetap jaga kesehatan, patuhi selalu aturan atau protokol kesehatan. Jika kemana-mana kalian tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, Putari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.